Yosa, kembali lagi di Kako Anime. Dan ya, kali ini kita akan membahas hal menarik yang ada di One Piece chapter 1170. Yang mana tepat sekali hal pertama yang kita bahas di sini adalah terkait soal yang paling dipertanyakan, yang paling didebatkan, dan juga yang paling tidak jelas pada chapter kali ini, yaitu terkait buah iblisnya Loki. Ya, itu bentuknya seperti apa? Jerapah kah, kudanil kah, naga, kodok, atau apapun itulah. Karena ini nggak jelas ya pada dasarnya. Di satu panel kita melihat seperti ini, tapi di panel lainnya itu seperti berbeda. Dan ketika aku melihat dua hal tersebut, yang kupikirkan ada dua. Pertama, apakah ini Centaur ataukah ternyata di chapter ini Loki emang berubah wujud. Di bagian ini Loki full Zoan, seperti hewan berkaki empat yang ya seperti itulah. Lalu di bagian panel yang satu ini, itu mungkin Loki itu sudah berubah jadi mode hybridnya. Tapi ya tetap saja tidak jelas ini apa sebenarnya. Namun jika disuruh menebak seperti yang aku bilang di video sebelumnya, mungkin ini adalah Nighthawk. Pada bagian ini kita bisa melihat sepertinya Loki dalam wujud full Zoan-nya itu mirip hewan berkaki empat dan kakinya sedikit gemuk ya, dan ini mungkin adalah Nighthawk. Sementara yang bentuk ini yang ku bilang tadi ya, ini adalah hybrid dan seharusnya ini adalah hybrid model naga seperti Killingham. Naga yang memiliki kaki empat. Nah, maka daripada itu di sini aku mengatakan kalau ditanya buah iblis Loki itu apa, aku akan menjawab itu adalah Nighthawk. Apalagi ya jika kita berbicara soal petir. Ya, petir yang ada di chapter kali ini jangan sampai kalian hiraukan, karena sangat pasti atau kemungkinan besarnya pasti ya, petir di sini adalah campur tangan dari kekuatan buah iblisnya Loki, alias bukan murni dari Ragnir. Karena ya ketika Ragnir baku pukul dengan Loki yang belum makan buah iblis, sama sekali di sana tidak ada petir yang menyambar. Dan dalam legendanya pun ya, Mjolnir ini juga adalah media nyator dalam menghantarkan listrik. Jadi seharusnya palu di sini bukanlah sumber listrik tersebut. Sehingga petir ini bukanlah berasal daripada Ragnir, tapi berasal daripada buah iblisnya Loki atau yang dimakan oleh Loki. Mimin, mitologi Nordik apa yang ada hubungannya dengan petir? Ya, kalian tidak perlu ngecek legenda-legenda atau mitologi sekalipun. Kalian hanya perlu mengecek chapter-chapter sebelumnya. Karena di sana disebutkan kalau Nighthawk adalah The Lightning Dragon, naga yang menyemburkan petir atau listrik. Sehingga ya sampai di sini setidaknya ada 3 opiniku yang membuatku mengatakan ini adalah Nighthawk. Pertama, wujud full Zoan-nya, kedua, wujud hybridnya, dan yang ketiga soal petir tadi itu ya. Lalu sekarang kita akan masuk ke opini keempat, di mana satu alasan kenapa ini Nighthawk adalah karena Nighthawk memakan jiwa. Dimana ya pada video sebelumnya ku katakan bahwa dalam legenda Nordik, Nighthawk ini adalah wujud sang eksekutor yang memakan orang-orang tercela di dunia bawah atau underworld sebagai bentuk hukuman. Nah, dalam legenda Nordik sendiri, mereka yang mati itu tidak sepenuhnya menghilang. Jiwa mereka akan bereinkarnasi atau kembali ke kosmik. Tetapi ketika Nighthawk memakan makhluk tersebut, bukan hanya tubuhnya saja yang menghilang, tapi jiwanya juga ikut hancur. Sehingga barang siapa yang dimakan oleh Nighthawk, keberadaannya benar-benar hilang sepenuhnya. Dan hal inilah yang cukup menarik bagiku jika Oda Sensei mengambil referensinya untuk bagaimana menjelaskan Loki ini bisa mengalahkan Harald yang memiliki kekuatan immortality. Karena menurutku ya, immortality kekuatan Imu itu berdasarkan kontrak jiwa. Contoh kasarnya kalian bisa lihat Brook saja lah. Brook ini ya pada dasarnya hanya sekedar jiwa yang nempel di sebuah kerangka. Walaupun kerangkanya putus, dia tidak masalah atau tidak ada efek yang sangat mumpuni. Itu sama saja seperti Brook tidak akan terluka selama jiwanya tidak terserang. Dan benar, sejauh ini Brook kewalahan melawan Big Mom yang kekuatannya jiwa
dan juga Ryuma yang memiliki bayangan daripada Brook atau jiwa Brook itu sendiri. Jadi, jika Gorosei seperti itu akan sangat masuk akal jika Loki adalah Nidhogg karena Loki bisa mengalahkan seseorang immortality secara sepenuhnya. Apalagi di last panel, di last move ini kita bisa melihat Loki tidak hanya memakai haki raja, Loki juga memakai petir yang mana itu menariknya petirnya dari Nidhogg, The Lightning Dragon. Lalu ya, opini kelima adalah dendam. Di mana dalam legenda Nordik pula secara singkatnya Nidhogg ini bisa digambarkan sebagai bentuk balas dendam atau suatu kebencian. Apalagi tadi tuh ya, Nidhogg ini seperti eksekutor yang menghukum para mereka yang tercela yang dilemparkan ke Underworld. Dan di sini ya sebenarnya diriku cuma curiga, tidak ada dasar apapun sebenarnya. Namun di sini ya bagaimana jika ada mekanisme dari buah iblis Loki yang merupakan Nidhogg, jika usernya semakin benci atau dendam, memiliki kekuatan yang makin power. Soalnya di chapter yang lalu, waktu Samrock dan Gunko ngebully Loki, bahkan sampai serigalanya dibunuh oleh Gunko, di sana Loki mengatakan akan menyimpan dendam para serigala itu untuk menghancurkan dunia. Lalu di chapter terbaru ini kita mendengar kembali kalimat yang serupa bahwa Loki menyimpan dendam kepada ayahnya karena memaksanya untuk melakukan pembunuhan ini atau pekerjaan itu. Dan itu tadi ya, apakah Loki semakin dendam dia akan jadi semakin kuat, dan sangat cocok kalau itu adalah Nidhogg. Lalu opini keenam adalah Panghazard. Di mana ya, di Panghazard asal kalian tahu dibuat semacam eksperimen untuk menciptakan naga ataupun Nidhogg kembali. Dan pertanyaannya itu untuk apa? Sementara ya di saat yang sama di Panghazard para Galelia dari Elbaf dibekukan di sana dan tidak jelas ya untuk apa. Tapi setelah flashback sampai sejauh ini atau sepanjang ini, aku sepertinya mungkin tahu atau curiga kenapa ada Panghazard. Yap, Elbaf 2.0. World Government dengan membuat Panghazard adalah bukti keinginan World Government terhadap kekuatan Giant atau Elbaf. Tapi seperti yang dikatakan oleh Rock di Zebek, hanya Raja Harald yang mampu memerintahkan para Galelia ini. Tetapi itu bukan berarti hanya Harald yang bisa, karena di satu momen yang sama, Rock juga mengatakan bahwa terkait buah iblis legendary Elbaf, Rock sangat menginginkannya dan juga ingin jika buah tersebut dimakan oleh Harald. Dengan singkat ceritanya, para Galelia ini hanya bisa diperintah oleh Giant yang memakan buah iblis legendaris tersebut. Alias ya, para Galelia ini hanya bisa diperintah oleh Nidhogg. Sehingga karena itu Panghazard terus mengembangkan Nidhogg. Mereka, World Government, ingin mengendalikan para Galelia ini karena yang jelas Domi Reversi tidak akan bekerja kepada mereka ini jika Domi Reversi hanya bekerja di kampung halaman. Dan kenapa para Galelia ini hanya nurut sama Nidhogg? Sebenarnya tidak ada bukti kuat atau referensi yang kuat. Tapi melihat plot yang sejauh ini sangat besar kemungkinan itulah yang terjadi. Karena begini ya, setidaknya menurut Harald, buah iblis legendaris Elbaf ini telah diwariskan selama ratusan tahun terakhir. Artinya tidak sampai ribuan tahun yang lalu. Sementara para Galelia ini ya, menurutnya si Harald yang usianya aja 100 tahun lebih itu menganggap kalau Galelia adalah mitos. Jadi eksistensi para Galelia ini di Elbaf itu udah termasuk sudah lama. Apalagi ya menurut Rox di Zebek, kelompok Galelia ini adalah kelompok perusak. Yang mana ada kemungkinan ketika Galelia dikenal sebagai kelompok perusak itu bersamaan dengan dimana buah iblis legendaris Elbaf ini dimakan oleh Giant sebelumnya. Sehingga alasan kenapa buah iblis legendaris Elbaf ini terlarang, bahkan Jardul bilang kalau Harald yang memakannya dunia hancur, itu karena di saat yang sama ketika ada yang memakan buah iblis tersebut, itu juga akan membuat Dragnir menjinak dan Galelia akan bangkit melakukan perusakan lagi karena tuannya itu Nidhogg kembali ada. Dan konspirasi yang paling menarik di sini adalah kenapa Loki dirantai agar Loki tidak bertemu Galelia. Lanjut ke opini ketujuh.
Kenapa Loki, Nidhogg itu adalah Ragnir? Yap, besar kemungkinan Ragnir ini adalah singkatan dari Ratatoskr dan Mjolnir, di mana Ratatoskr atau topai ini memiliki koneksi dengan Nidhogg. Kemudian opsi ke-8 adalah mural, di mana di atas pohon Yggdrasil yang ada di sini terdapat Nidhogg yang lagi nengkreng di sana. Dan ya, itu dia setidaknya dugaanku kenapa mungkin saja Nidhogg adalah buah iblisnya Loki. Dan menurut kalian gimana? Apakah kalian setuju atau kalian punya bantahan ataupun semacamnya ya? Sampaikan saja di komentar. Dan di next video kita akan membahas soal kenapa sih buah iblis legendaris Elbaf ukurannya normal? Nah, itu ada satu teori kita sebelumnya yang mungkin akan menyerempet kalau sebenarnya itulah yang terjadi, tapi ya kita bahas di next video.